Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel belajar Bunda Yuni. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Materi pertemuan kita kali ini tematik tema 2 subtema 2 pembelajaran 1. Ayo kita belajar, semangat sehat, semangat belajar. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, pertanyaannya, mengapa? Karena setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia pun masih mengalami gangguan dari bangsa asing yang datang ke negara kita seperti pemerintahan Belanda. Untuk itu, kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga pada tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Berikut salah satu contoh perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran, terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, dari bacaan pertempuran Surabaya, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat yang efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ibu akan kasih contoh untuk kata tanya apa. Untuk pertanyaan, apa yang dibahas dalam bacaan berjudul Pertempuran Surabaya? Jawabannya, peristiwa pertempuran yang terjadi di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Untuk berikutnya, anak-anak bisa mengisi peta pikiran sendiri-sendiri menggunakan kata tanya mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Begitu juga dengan kehidupan hewan. Untuk mempertahankan diri, hewan harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Hewan-hewan pada gambar tersebut tentunya sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Mari kita pelajari ciri-ciri hewan dan ciri-ciri tempat tinggalnya. Hewan ayam, ciri-cirinya memiliki paruh runcing, berkaki dua, memiliki sayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat ayam: dataran lapang yang kering namun bisa juga di tempat yang lembab. Hewan bebek, ciri-ciri bebek memiliki paruh berbentuk sudu, leher panjang, kaki berselaput, bulu berlapis lilin, berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat bebek di darat seperti di daerah kering maupun air, serta daerah berlumpur. Hewan cicak, ciri-ciri panjang 7 hingga 15 cm, memiliki kaki yang merekat untuk memanjat, dapat mematahkan ekornya, dan memiliki lidah yang panjang. Ciri-ciri habitat cicak: hidup di sela-sela interior rumah. Di alam bebas, cicak dapat ditemui di kayu dan di pepohonan, di daerah yang hangat dan lembab. Ciri-ciri ikan: hewan ini hidup di air, dapat berenang, bernafas menggunakan insang, dan memiliki sirip. Ciri-ciri habitat ikan: perairan air tawar atau air asin. Nah, berikutnya isilah ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitat dari hewan-hewan tersebut. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insan untuk bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.